Setiap harinya, kebutuhan manusia pasti membutuhkan yang namanya air. Mulai dari kita mandi, minum, nyuci, dan lainnya. Tidak akan terlepas dari yang namanya air. Coba bayangkan kalau misalnya kamu minum air putih 2 liter setiap hari. Terus penduduk Indonesia lebih 200 juta individu. Kira-kira berapa liter ya air yang pakai? Dan itu baru Indonesia loh guys. Belum sama teman-teman kita yang ada di luar negeri dan benua lainnya. Tapi kenapa ya air di bumi kita nggak pernah habis? Dari mana asal air tersebut? Itu semua karena adanya siklus hidrologi. Apa sih itu siklus hidrologi? Mari kita bahas. Bahasa siklus hidrogen atau siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Secara ringkas, air yang ada di bumi menguap menjadi awan, terus turun lagi dia menjadi hujan. Nah, ini yang menyebabkan volume air di bumi itu relatif sama walaupun sebanyak apapun pemakaian manusia. Nah, ini akan terjadi terus menerus loh guys, sampai bumi kita berhenti. Siklus hidrogen ini dibagi menjadi 3 jenis. Pertama adalah siklus air pendek. Nah, siklus ini merupakan siklus yang paling pendek. Jadi di dalam siklus ini air laut akan mengalami evaporasi atau penguapan. Evaporasi di sini adalah proses penguapan air dari laut, danau, sungai, atau permukaan lainnya yang ada di bumi. Nah, kunci utama dari evaporasi ini adalah panas matahari. Nah, kemudian uap air tadi akan mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Nah, apa itu kondensasi? Kondensasi ini adalah berubah wujud uap air menjadi titik-titik air hingga akhirnya terbentuk menjadi awan. Nah, setelah menjadi awan, akhirnya terjadi premestestasi atau yang disebut dengan hujan yang kedua. Dan ada siklus air sedang. Nah, kalau ada siklus air sedang, ini hujan tidak akan terjadi di laut, tetapi terjadi di darat. Nah, pada awalnya sama air akan mengalami evaporasi, kondensasi menjadi awan, dan akhirnya turun hujan. Bedanya sama siklus pendek tadi, kali ini hujan akan turun di darat, jadikan di laut. Nah, jadi ketika sudah mengalami kondensasi, awan bisa juga mengalami adveksi. Dan adveksi ini adalah bergeraknya awan menuju tempat lain dengan bantuan angin. Nah, karena adanya adveksi ini, awan bisa menurunkan hujannya di daratan sehingga timbulnya lagi yang namanya runap. Nah, runap ini adalah bergeraknya air di daratan dari tempat tinggi ke tempat rendah. Dan air ini akan bergerak mengalir ke lautan sehingga bisa kembali mengulang siklus air yang jatuh di daratan nggak selalu menjadi runap, tapi bisa juga mengalami invitasi. Nah, invitasi ini adalah meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Kalau air meresap ke dalam tanah, ujung-ujungnya air akan mengalir ke laut, tapi prosesnya bakal lebih lama. Yang ketiga ada siklus panjang. Siklus ini merupakan siklus air yang paling panjang prosesnya. Nah, awal sama air akan mengalami evaporasi dan kondensasi, tapi kali ini hujannya bukan hujan biasa nih guys, melainkan hujan es. Nah, ini karena awan yang ada di atmosfer bergerak ke tempat yang lebih relatif dingin atau kondisi suhu udara di atmosfer saat itu sedang rendah. Nah, nanti setelah musim semi baru deh salju dan esnya mencair, kemudian mengalir ke permukaan bumi dan akhirnya sampai ke laut, bukan mengalir kembali. Siklus ini mengenai siklus hidrogen. Semoga bermanfaat.